kekasih Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Tuhan, sehingga apa yang kita baca nanti dapat kita mengerti, terlebih kita akan lakukan dalam hidup dan kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran sabda-Mu. Tolonglah kami Tuhan, sehingga Engkau sendiri mau mengartikannya dalam hidup dan kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari pertama Tesalonika, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 yang bersabda, dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian jauh pembacaan kita. Terpujilah Kristus, Hosiana. Salam, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita yang telah kita baca dan dengarkan bersama tadi, dalam suratnya ini tergambar jelas bagaimana kebanggaan Rasul Paulus terhadap jemaat di Tesalonika. Di jemaat ini terlihat sekali ada kasih, ada iman, dan ada pengharapan. Inilah jemaat yang terbuka dalam menerima Injil, bahkan mereka menerima dengan penuh sukacita justru pada saat-saat mereka dalam keadaan tertindas. Sukacita dan nilai-nilai Injil yang luhur tidak dinikmati sendiri oleh mereka, tetapi tumpah dan memancar keluar sehingga dikenal dan dinikmati oleh banyak orang. Inilah jemaat yang misioner, kota yang di atas bukit, sehingga banyak orang mengenal dan memuliakan Tuhan karena mereka. Injil terpancar di seluruh wilayah Makedonia dan Akhaya, dan karena inilah sehingga Paulus memuji jemaat Tesalonika. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, namun sebenarnya pujian Paulus ini tidak mutlak ditujukan kepada jemaat atau untuk kemuliaan jemaat.
karena tujuan pujian itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena yang sesungguhnya segala ucapan syukur hanya tertuju kepada Allah saja. Nah, jemaat kekasih Tuhan, sikap Paulus ini memberikan pelajaran penting bagi Bapak, Ibu, dan saya. Di mana yang pertama, Paulus menunjukkan sikap sebagai seorang hamba Tuhan yang begitu memperhatikan perkembangan jemaat Tuhan. Yang kedua, kita diajak untuk mengakui bahwa sedikit sekali pemimpin jemaat yang selalu memberikan pujian kepada jemaat yang diasuhnya. Kita lebih sering mendengar kritikan tajam dan kecaman pedas, analisis semua kekurangan dan kelemahan secara gamblang. Jemaat kekasih Kristus, di sini Paulus mempunyai misi agar orang-orang mendengar pengajaran tentang Yesus dan kemudian merubah menjadi pengikut Kristus versus masyarakat Tesalonika yang justru kehidupannya lebih menyukai kehidupan yang berorientasi pada penyembahan berhala. Bisa kita bayangkan betapa besar tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Tentu ini tidak gampang. Ini kelihatan dari perkataan Paulus yang menyatakan bahwa orang Tesalonika tahu apa yang dikerjakannya. Tercatat pada ayat 5b. Juga bila kita terus membaca kitab ini pada pasal yang kedua, maka kelihatan secara jelas bahwa Paulus untuk membiayai kehidupannya, maka ia juga bekerja dengan keahlian yang dimilikinya. Bapak, Ibu, namun pekerjaan utamanya adalah mengubah perilaku kehidupan orang Tesalonika menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dan ternyata apa yang diyakini oleh Paulus itu terbukti. Dengan mengandalkan kekuatan yang datang dari Tuhan dan dengan penyertaan Roh Kudus, maka perjuangan dan pengorbanan tidaklah sia-sia. Kekuatan itu dipadukan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik, baik dari sisi tenaga, pengetahuan, kemampuannya, maka pada akhirnya dia memperoleh hasil yang sangat luar biasa. Nah, orang-orang Tesalonika berubah menjadi orang-orang yang bukan hanya saksi bagi sesamanya, tetapi juga keluar dari daerah Tesalonika. Jadi mereka tidak berkecimpung saja di dalam tempat mereka, tapi mereka keluar untuk bersaksi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, nah bagaimana dengan orang-orang Tesalonika? Dari penuturan Paulus juga kita bisa melihat bagaimana perjuangan yang dilakukan mereka. Nah, satu kata yang bisa kita katakan adalah pengorbanan. Berbicara tentang pengorbanan, Bapak Ibu, tidak semudah kayak kita membalikkan telapak tangan. Pengorbanan itu sangat-sangat luar biasa. Mungkin gampang kita ucapkan, tetapi pada saat kita melakukannya, itu sungguh sangat sulit. Nah, menerima sesuatu yang baru dan meninggalkan apa yang sudah melekat selama ini, itu juga tentu bukan perkara yang mudah. Apalagi pada akhirnya mereka justru kesohor. Karena sikap iman yang mereka miliki setelah menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Bapak Ibu, ini tidak dapat dilakukan dengan setengah-setengah hati. Ini tidak juga dapat dilakukan dengan berat hati. Tetapi harus ada kesungguhan dan disertai usaha yang sepenuh hati, maka mereka berhasil melakukannya untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Jemaat kekasih Kristus,
Bagaimana dengan kita? Untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan, mampukah kita untuk berkorban? Nah, pada bacaan ini banyak hal yang bisa kita pelajari dan berguna bagi kehidupan kita, berguna bagi kebaikan iman kita, berguna bagi kesehatan kita, berguna bagi pendidikan kita, berguna bagi pekerjaan ataupun usaha. Segala sesuatu yang baik tidak pernah muncul dari sesuatu yang mudah tanpa usaha. Mulai dari hal yang kecil, lebih besar, semakin besar, dan sangat besar. Ada proses di sana. Dimulai dari usaha yang sungguh-sungguh, dan dengan usaha serta pengorbanan, maka pada akhirnya ketika ada keberhasilan, maka yang hadir adalah tidak seperti kata pepatah, lupa kacang pada kulitnya. Atau saya kebalik ya, lupa kulit pada kacang lah. Ya pokoknya itulah. Tapi ada rasa syukur tentu di dalamnya. Ketika Tuhan membuat kita menjadi baik, tentu kita harus mempunyai rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena tidak bisa ada yang merubah kita. Walaupun pengorbanan kita luar biasa, kalau tidak ada Tuhan yang menolong kita, menyertai kita, kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Satu hal yang harus kita lakukan, buka hati kita. Biar Roh Kudus itu masuk di dalam hati kita, menolong kita. Sehingga apapun yang kita lakukan pada masa silam, atau yang kita rasakan pada saat-saat seperti ini, di mana pandemi masih kita rasakan bersama, kesulitan demi kesulitan kita rasakan bersama. Tapi apakah dengan itu kita menjauh dari Tuhan? Tidak. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, jemaat Tesalonika menjadi teladan bagi kita, di mana di saat mereka ditindas, mereka tidak lari, tetapi mereka menerima Injil Kristus justru dengan penuh sukacita. Bagaimana dengan Bapak Ibu, dengan saya? Dalam menghadapi tantangan saat ini, di mana terjadi pola hidup yang instan, semua kebaikan diharapkan muncul tanpa dibarengi adanya upaya yang sungguh-sungguh. Kalau bisa gampang, kenapa harus susah? Kata-kata ini hati-hati Bapak Ibu. Itu akan menyesatkan kita. Teringat bagaimana contoh-contoh orang-orang yang berhasil dengan cara instan, maka tidak kelihatan kekal. Gampang datang, gampang pergi. Berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Tukul Arwana ya, dengan istilah kristalisasi keringat. Bagaimana mengkristalisasi keringat? Atau keringat itu menjadi kristal. Tentu prosesnya lama. Tidak mudah. Apalagi disertai dengan keyakinan iman bahwa ada kata berkat Tuhan. Maka yang ada adalah sikap sayang dan senantiasa kita harus mengucap syukur. Yang kita harus yakini pada saat-saat pandemi seperti sekarang ini, jangan takut. Serahkan pada Tuhan. Tuhan tahu apa yang akan Tuhan lakukan bagi anak-anaknya, bagi Bapak Ibu dan saya. Bagaimana kita? Apakah mau menyerahkan pada Tuhan, lari daripada Tuhan, atau bahkan kita mau lebih mendekatkan diri kepada Tuhan? Itu terserah pada kita, terserah pada Bapak, Ibu, dan saya. Pilihannya ada pada kita, bukan pada orang lain. Untuk itu, marilah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam setiap kesempatan, dimanapun kita berada. Percayalah, Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan memberkati kita. Amin.